Assalamualaikum sahabat bonsai di seluruh tanah air. Kalau daun beringin dolar kamu tidak pernah mengecil, bisa jadi selama ini teknik kurang tepat tanpa kamu sadari. Banyak yang rutin melakukan pruning daun, tapi hasilnya tetap sama. Tunas sedikit, percabaan kurang rapat, dan bentuknya kurang maksimal. Di video kali ini, saya akan tunjukkan teknik pruning setengah daun atau defoliasi sebagian dengan cara yang benar pada beringin dolar. Supaya daun bisa mengecil, tunas tumbuh lebih rapat, dan bonsai terlihat jauh lebih matang dan rapi. Simak videonya sampai akhir, karena suatu kesalahan kecil saja bisa menghambat pertumbuhan beringin dolar yang kamu miliki. Metode pruning setengah daun atau sering disebut juga defoliasi sebagian adalah teknik memotong sekitar 50% bagian daun tanpa membuangnya seluruhnya. Dan kenapa tidak dipotong habis? Karena daun adalah sumber energi utama pada tanaman melalui proses fotosintesis. Kalau semua daun dibuang sekaligus, tanaman bisa mengalami stres berat, dampaknya pertumbuhan bisa melambat bahkan berhenti sementara. Banyak para pemula belum memahami bahwa stres pada bonsai itu nyata dan bisa mempengaruhi kesehatan jangka panjang. Dengan memotong setengah bagian daun saja, kita tetap menjaga keseimbangan energi tanaman, sekaligus merangsang munculnya tunas baru yang lebih rapat dan lebih halus. Tapi perlu diingat, teknik ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Lakukanlah hanya pada tanaman yang benar-benar sehat dan subur. Jangan dilakukan setelah repotting, saat tanaman sedang sakit, atau saat cuaca sedang ekstrim. Sahabat harus pastikan bahwa daunnya hijau segar, batangnya kuat, dan pertumbuhannya aktif. Karena dalam teknik bonsai, timing itu sangat menentukan hasil. Salah waktu sedikit saja, efeknya bisa berbeda jauh. Baik sahabat bonsai, sekarang kita akan masuk ke tahap utama, yaitu proses pruning setengah daun pada beringin dolar ini. Simak baik-baik prosesnya dan semoga sahabat bisa menerapkan kepada bonsai yang sahabat miliki. Perhatikan dengan baik pada daun berikut. Batas potong pada daun berikut yang sering saya lakukan pada pruning setengah daun. Karena di tahap penting inilah hasil akhir bonsai akan ditentukan. Dan hal penting lainnya yaitu sebelum mulai, sahabat pastikan dulu gunting yang digunakan dalam keadaan bersih dan tajam. Ini penting untuk menghindari luka yang tidak rapi dan mencegah risiko infeksi pada tanaman. Dan sekarang kita mulai pruning dari bagian pucuk terlebih dahulu. Saya potong sekitar setengah bagian daun, tidak lebih dan tidak sampai merusak tulang daun utama. Tujuannya bukan untuk membuat daun habis, tapi untuk mengurangi luas permukaan, agar energi tanaman bisa terdistribusi lebih merata. Dan saya lakukan secara bertahap dan merata di seluruh tajuk. Sahabat tidak perlu terburu-buru. Dalam bonsai, kesabaran adalah kunci. Setiap potongan kecil yang kita buat hari ini akan mempengaruhi bentuk dan karakter bonsai beberapa minggu ke depan. Gaya atau bentuk potongan daun yang sering saya gunakan yaitu ada 3 macam. Berikut contoh bentuknya. Yang pertama, potong secara lurus. Kedua, potong secara kerucut. Dan yang ketiga, potong secara menyabang. Sekarang yang saya gunakan model potongan yaitu model potongan kerucut. Potongan yang sedikit mengikuti bentuk alam daun atau yang sering disebut juga model kerucut. Secara fungsi sebenarnya sama, yang membedakan hanyalah gaya potongannya saja dan sedikit sentuhan estetika. Untuk bonsai yang sedang dalam tahap display atau ingin tetap terlihat rapi setelah dilakukannya pruning, model kerucut inilah bisa menjadi pilihan.
Di bagian dalam tajuk, saya juga lakukan pemotongan secara merata. Daun bagian dalam biasanya mendapatkan cahaya lebih sedikit. Dengan mengurangi setengah daun bagiannya, kita membantu sirkulasi udara dan penetrasi cahaya menjadi lebih baik. Ini juga akan membantu merangsang pertumbuhan tunas di area dalam yang biasanya jarang aktif. Dan sahabat perlu tahu, ketika kita memotong sebagian daun seperti ini, tanaman akan merespon dengan mengalihkan energinya untuk membentuk tunas baru. Itulah sebabnya teknik ini sangat efektif untuk merapatkan percabangan dan mengecilkan ukuran daun dalam jangka waktu tertentu. Namun ingat, jangan langsung berharap perubahan dalam 1 atau 2 hari. Biasanya dalam 7-14 hari tanda-tanda pertumbuhan baru mulai terlihat. Saya pastikan pemotongan dilakukan secara merata, tidak hanya satu sisi saja. Keseimbangan sangat penting dalam bonsai. Jika satu sisi terlalu banyak dipotong dan sisi lain tidak, pertumbuhannya bisa menjadi tidak seimbang. Jadi saya lakukan secara perlahan sambil sesekali melihat keseluruhan bentuk tajuk dari kejauhan. Sekali lagi saya tekankan, teknik ini bukan tentang seberapa banyak daun yang kita potong, tapi tentang bagaimana kita mengatur energi tanaman. Dengan menjaga sebagian daun tetap ada, kita tetap mempertahankan fotosintesis, sekaligus memberi sinyal pada tanaman untuk membentuk percabangan baru yang lebih halus. Setelah proses pruning selesai, langkah berikutnya adalah pembersihan daun dan ranting hasil potongan. Tahap ini sangat penting, karena sisa pruning yang dibiarkan menumpuk bisa memicu jamur, hama, dan mengganggu sirkulasi udara di sekitar bonsai. Pastikan semua daun yang gugur dibersihkan sampai ke permukaan media tanam. Kita juga bisa sekaligus mengecek struktur cabang, memastikan tidak ada potongan yang kurang rapi. Jika ada bekas potongan yang masih kasar, rapikan kembali agar luka cepat kering dan sembuh dengan sempurna. Dengan pembersihan yang teliti, bonsai akan terlihat lebih bersih, sehat, dan siap memasuki fase pertumbuhan berikutnya. Ingat, hasil akhir yang indah bukan hanya dari teknik pruning, tapi juga dari detail perawatannya setelahnya. Setelah proses pruning dan pembersihan pun selesai, biasanya saya lanjutkan dengan penyiraman atau penyemprotan menggunakan vitamin B1. Meskipun pruning setengah daun ini relatif lebih aman dan mampu mengurangi risiko stres dibandingkan defoliasi total, tetap saja tanaman mengalami luka dan penyesuaian energi. Karena itu alangkah lebih baik setiap selesai melakukan perawatan, baik itu pruning wiring, repotting, atau pemangkasan akar, kita bantu tanaman dengan tambahan nutrisi pendukung. Vitamin B1 cukup dikenal sebagai salah satu suplemen yang membantu tanaman dalam proses pemulihan. Fungsinya membantu merangsang pertumbuhan akar, mempercepat adaptasi setelah stres, dan menjaga metabolisme tanaman tetap stabil. Dengan kondisi akar yang sehat, maka respon tunas juga akan lebih optimal. Tapi perlu diingat, penggunaan vitamin B1 tidak boleh berlebihan. Dan sahabat bonsai, inilah hasil beringin dolar kita setelah dilakukan pruning setengah daun dan penyemprotan vitamin B1. Secara tampilan memang terlihat lebih ringan dan rapi. Tajuknya lebih terbuka, sirkulasi udara lebih baik, dan pencahayaan bisa masuk lebih merata ke bagian dalam. Langkah selanjutnya sekarang kita tinggal lihat bagaimana respon tanaman dalam beberapa hari ke depan. Biasanya dalam waktu 2-3 minggu, tunas-tunas baru akan mulai terlihat lebih jelas, dan kita bisa menilai apakah teknik yang kita lakukan hari ini sudah tepat. Saya akan update perkembangan bonsai ini di video berikutnya. Jadi pastikan sahabat terus mengikuti video edukasi yang saya bagikan, supaya kita bisa belajar bersama dari prosesnya, bukan hanya dari hasil akhirnya saja. Channel Ara Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ara Bonsai. Dukungan dari sahabat semua sangat berarti bagi saya, dan membuat saya semakin semangat untuk terus berbagi edukasi, pengalaman, dan inspirasi seputar dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Karena dalam dunia bonsai, kita bukan hanya membentuk pohon,
tapi juga membentuk kesabaran, ketelatenan diri kita sendiri. Sampai berjumpa lagi di next video. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.